I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran ICT dan web. Dan materi yang pertama yang berjudul Urgensi ICT dan web dalam pendidikan. A. Pengertian ICT dan web. ICT dan web, Information and Communication Teknologi atau lebih dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Fungsi dan manfaat ICT dan web. Perkembangan teknologi jaringan internet telah mengubah paradigma dalam mendapatkan informasi dan komunikasi yang tidak dapat lagi dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Melalui keberadaan internet, mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun waktu yang diinginkan. ICT memiliki fungsi dan manfaat untuk memudahkan pekerja manusia melalui implementasi teknologi dan sistem informasi. Adapun beberapa tujuan penggunaan ICT diantaranya peningkatan kualitas produk dan layanan dalam dunia pembelajaran. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu media pembelajaran berbasis ICT dan web. Yang pertama adalah konsep media pembelajaran berbasis ICT dan web. Media pembelajaran ICT yaitu media pembelajaran yang mana semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan komunikasi. Media pembelajaran Information dan Communication Technology yang disingkat dengan ICT merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas, serta dapat dimanfaatkan untuk pengerjaan tugas siswa. Perangkat ICT yang dimaksud dalam tulisan ini adalah handphone, komputer, laptop, LCD, dan internet. Fungsi media berbasis ICT dan web ada 6. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. 2. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Yang ketiga, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Yang keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, memperjelas pesan yang disampaikan guru. Dan yang keenam, memudahkan siswa menemukan referensi yang dibutuhkan. Ada beberapa keunggulan media berbasis ICT dan web. Yang pertama, memberikan kesepakatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah secara individual. Dan yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dan animasi. Yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Yang keempat, mampu membangkitkan motivasi dalam belajar. Dan yang kelima, mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar yang baik, dan sebagainya. Kelemahan media berbasis ICT dan web itu ada 3. Yang pertama, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Dan yang kedua, jika tampilan fisik isi pelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga,
Guru tidak memahami aplikasi program komputer, tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli programmer, komputer grafis, juru kamera, dan teknis si komputer. Jenis-jenis media berbasis ICT dan web itu ada 4. Yang pertama, teknologi komputer. Media berbasis komputer atau biasa disebut dengan pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer. Dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler dan faksimile saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak penduduknya. Yang keempat, teknologi multimedia. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar, gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Dan materi yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang A, penggunaan media dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar menjadi suatu yang penting dan tujuan pendidikan. Media pembelajaran juga merupakan sarana menyampaikan pesan yang berupa alat fisik yang dapat membantu dan mempermudah dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan proses pembelajaran serta mampu mengugah minat belajar. Yang B, landasan penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa tentang landasan penggunaan media pembelajaran antara lain. 1. Landasan filosofis. Digunakan berbagai jenis alat hasil teknologi baru di dalam kelas dapat mengakibatkan proses pembelajaran yang kurang manusiawi atau karena anak dianggap seperti robot yang dapat belajar sendiri dengan mesin atau dehumanisasi. Dan yang kedua, landasan psikologis. Hasil kajian psikologis tentang proses belajar yang terkait dengan penggunaan alat pembelajaran dapat dikemukakan antara lain hal-hal berikut. A. Belajar adalah proses kompleks dan unik. Dan yang B, persepsi. Dan yang C, prinsip-prinsip dan tujuan penggunaan media pembelajaran. 1. Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang bagian integral dan sistem pengajaran dan bukan hanya sebatas alat bantu. Dan yang kedua, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran. Keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan media pembelajaran. Dan yang kelima, penggunaan media harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. Tujuan lain dari penggunaan media pembelajaran yaitu 1. Mengajarkan akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi. Dan yang keempat, siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. D. Aspek dan alasan penggunaan media pembelajaran. Aspek yang harus diperhatikan saat menggunakan media pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Guru dan menggunakan media pembelajaran untuk memperhatikan kualitas pembelajaran. Pertama, guru perlu memperhatikan pemahaman media pembelajaran, antara lain jenis dan manfaat media pembelajaran, kriteria memilih dan menggunakan media sebagai alat bantu mengajar, dan tindak lanjut penggunaan media dalam proses belajar mengajar.
Kedua, guru terampil membuat media pembelajaran sederhana untuk keperluan pembelajaran. Ketiga, pengetahuan dan keterampilan dalam menilai kreatif penggunaan media dan dalam proses pembelajaran. Apabila penggunaan media pembelajaran tidak mempengaruhi proses dan kualitas pembelajaran, sebaiknya guru tidak melaksanakan penggunaannya dan tidak perlu mencari usaha lain di luar media pembelajaran. Dan kesimpulan, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Agar suatu proses dalam pembelajaran berhasil dengan baik, maka siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Dengan demikian, siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan. Sebuah media dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan dan berperan penting agar suatu pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.